Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Artamevia Rukmana dengan NIM 12321200009 dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengizinkan saya untuk mempresentasikan hasil daripada proposal penelitian yang saya buat pada hari ini. Mohon izin sebelumnya Bapak Ibu untuk menampilkan PowerPoint daripada hasil proposal yang saya buat. Proposal yang saya buat berjudul Pengaruh Pemanfaatan Edpuzzle sebagai media interaktif dalam pembelajaran tata bahasa Indonesia pada materi teks deskripsi siswa SMPN 2 Solokan Jeruk. Pendidikan menjadi pilar utama untuk masa depan di mana pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas serta menjadi jangka panjang bagi suatu bangsa. Maka keberhasilan sebuah negara tidak terlepas dari mutu sistem pendidikannya dalam membentuk generasi yang memiliki pengetahuan, keterampilan, serta karakter yang sesuai dengan kebutuhan di masa depan. Oleh karena itu, dunia pendidikan terus dituntut untuk beradaptasi dan berinovasi sesuai dengan perkembangan zaman. Tidak terlepas dari itu juga, menurut Septian dan Anantia tahun 2023 dalam artikel Siti Rohimah yang berjudul Pentingnya Media Khusus dalam Meningkatkan Hasil Pelajar Bahasa Indonesia di SD Negeri Karyasari 3, dijelaskan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia bertujuan untuk mempertajam kemampuan siswa dalam membaca, menyimak, berbicara, menyusun, serta mengkomunikasikan pemikirannya secara mendasar dan imajinatif. Selain itu, menurut N. Lestari tahun 2022 dalam artikel Siti Rohimah, proses pengembangan kemampuan berbahasa di sekolah seringkali menjadi tantangan tersendiri bagi pendidik, sehingga diperlukan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peserta didik saat ini. Banyak sekali tantangan, salah satunya tantangan dalam memberikan materi tata bahasa atau gramatika dalam jenjang SMP yang seringkali dianggap sulit dan juga membosankan karena masih banyak yang menggunakan metode ceramah yang sangat abstrak dan membuat anak tuh kebanyakan ngantuk. Maka adanya Edpuzzle atau inovasi media yang mampu membangkitkan motivasi, mendukung keterampilan atau HOTS sesuai dengan era revolusi industri 4.0 yang menuntut pendidik tetap berinovasi. Ini juga termasuk ke dalam Content Based Instruction atau CBI, di mana strategi instruksional siswa ini akan menganalisis struktur kebahasaan, kata sifat, dan kalimat perincian melalui video deskriptif yang interaktif dalam aplikasi Edpuzzle ini. Dan platform video interaktif ini memungkinkan integrasi atau pertanyaan evaluatif nantinya. Entah itu terbuka maupun tertutup di dalam tayangan. Dan ditampilkan secara real time, bebas iklan, maka siswa bisa mengakses secara fleksibel melalui Android atau WhatsApp, serta mampu melacak durasi tontonan dan tingkat pemahaman siswa nantinya. Jadi pendidik itu akan bisa melihat seberapa lama durasi siswa dalam menonton video tayangan untuk materi belajar nantinya. Selain itu, mengubah pembelajaran yang tadinya dari pasif menjadi kreatif, dinamis, dan menyenangkan sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan siswa di SMPN 2 Solokan Jeruk dalam menyusun teks deskripsi secara komprehensif. Adapun di sini penulis akan menyampaikan beberapa rumusan masalah, di antaranya yang pertama, bagaimana hasil belajar tata bahasa Indonesia siswa pada materi teks deskripsi di SMPN 2 Solokan Jeruk sebelum diberikan perlakuan dengan aplikasi Edpuzzle. Yang kedua, bagaimana proses penerapan aplikasi pembelajaran interaktif Edpuzzle dalam kegiatan pembelajaran tata bahasa Indonesia pada materi teks deskripsi di SMPN 2 Solokan Jeruk. Yang ketiga, apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada hasil belajar tata bahasa dalam
pembelajaran teks deskripsi antara kelompok siswa yang menggunakan aplikasi Edpuzzle, kelompok eksperimen dengan kelompok siswa yang menggunakan metode konvensional atau kelompok kontrol di SMPN 2 Solokan Jeruk. Yang terakhir, seberapa besar pengaruh pemanfaatan aplikasi pembelajaran interaktif Edpuzzle terhadap peningkatan hasil belajar tata bahasa Indonesia dalam pembelajaran teks deskripsi pada siswa SMPN 2 Solokan Jeruk. Melanjutkan dari rumusan masalah tadi, tentunya ada tujuan penelitian, di mana di sini saya akan memaparkan tujuan penelitian dari proposal yang saya buat. Yang pertama, untuk mendeskripsikan hasil belajar tata bahasa Indonesia siswa pada materi teks deskripsi di SMPN 2 Solokan Jeruk sebelum diberikan perlakuan dengan aplikasi Edpuzzle. Yang kedua, untuk mendeskripsikan proses penerapan aplikasi pembelajaran interaktif Edpuzzle dalam kegiatan pembelajaran tata bahasa Indonesia pada materi teks deskripsi di SMPN 2 Solokan Jeruk. Yang ketiga, untuk menganalisis dan membandingkan perbedaan hasil belajar tata bahasa Indonesia dalam pembelajaran teks deskripsi antara kelompok siswa yang menggunakan aplikasi Edpuzzle dengan kelompok siswa yang menggunakan metode konvensional di SMPN 2 Solokan Jeruk. Yang keempat, untuk menganalisis dan menguji signifikansi pengaruh pemanfaatan aplikasi pembelajaran interaktif Edpuzzle terhadap peningkatan hasil belajar tata bahasa Indonesia dalam pembelajaran teks deskripsi pada siswa SMPN 2 Solokan Jeruk. Selanjutnya, saya akan memaparkan manfaat dari hasil penelitian yang saya buat. Yang pertama, bagi guru, di mana penelitian ini juga akan berfungsi sebagai alat evaluasi mandiri terhadap praktik mengajar yang telah dilakukan. Maka hasilnya itu akan memberikan umpan balik yang konstruktif bagi guru untuk merancang metode pembelajaran yang lebih inovatif, efektif, dan juga terencana di masa depan. Yang kedua, bagi siswa, yaitu untuk peningkatannya kompetensi, di mana pengembangan kemampuan berpikir kritis dan juga penguasaan materi akan lebih terstruktur nantinya. Dan juga penggunaan metode interaktif diharapkan mampu mengoptimalkan kemampuan kognitif siswa secara signifikan. Yang ketiga, bagi sekolah, di mana hasil penelitian ini juga memberikan manfaat signifikan bagi pihak sekolah dengan mengetahui signifikansi pengaruh suatu metode dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Jadi sekolah dapat mengambil kebijakan yang tepat dan terukur. Maka hal ini juga termasuk ke dalam penentuan, perumusan, dan juga penyusunan instrumen serta pedoman pembelajaran di kelas pada periode berikutnya. Yang terakhir, manfaatnya bagi peneliti, yaitu untuk pengembangan keilmuan. Penelitian ini juga berkontribusi sebagai referensi akademis dan dasar bagi studi lanjutan nantinya. Temuan ini juga akan memperkaya kajian teori terkait media pembelajaran interaktif serta membuka peluang riset dengan variabel baru dalam konteks teknologi. Dilanjutkan kepada ruang lingkup, di mana penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana platform Edpuzzle bisa digunakan sebagai alat pembelajaran yang menarik dan juga interaktif dalam mengajarkan tata bahasa Indonesia, terutama tentang teks deskripsi. Edpuzzle adalah sebuah platform yang memungkinkan guru untuk membuat video pembelajaran yang lebih interaktif. Dalam video ini juga, guru bisa menambahkan pertanyaan, catatan, atau juga penjelasan tambahan, sehingga siswa bisa belajar dengan cara yang lebih menarik. Fokus terhadap penelitian ini yaitu yang pertama, kepada efektivitas video interaktif. Ingin mengetahui apakah menggunakan video interaktif dapat membantu siswa memahami tata bahasa dengan lebih baik
baik secara teori atau pengetahuan maupun praktik atau penggunaannya. Yang kedua, penilaian kualitas penguasaan tata bahasa. Peneliti juga ingin melihat seberapa baik siswa menguasai tata bahasa ketika mereka belajar menggunakan Edpuzzle, khususnya membuat teks deskripsi yang baik dan benar. Yang ketiga, peneliti juga ingin melihat respon siswa dan mengetahui bagaimana reaksi siswa terhadap pembelajaran yang menggunakan media digital. Apakah mereka akan merasa lebih tertarik dan juga terlibat atau tidak. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengukur seberapa besar pengaruh penggunaan Edpuzzle terhadap kemampuan siswa dalam menulis teks deskripsi yang baik dan sesuai dengan aturan tata bahasa yang benar. Penelitian ini juga dilakukan di SMPN 2 Solokan Jeruk dan fokus kepada siswa kelas 7. Materi yang diajarkan terbatas pada tata bahasa dalam teks deskripsi saja, sehingga penelitian ini lebih mendalam dalam satu topik tertentu. Dalam penelitian, Edpuzzle juga digunakan sebagai satu-satunya media pembelajaran tanpa membandingkannya dengan media lain. Maka peneliti akan melihat perubahan minat dan hasil belajar siswa setelah menggunakan Edpuzzle dalam waktu tertentu sesuai dengan jadwal akademik nantinya. Dilanjutkan ke kerangka pemikiran di mana penguasaan tata bahasa Indonesia merupakan salah satu kompetensi yang fundamental di mana harus dikuasai siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya pada materi teks deskripsi. Namun, realitasnya yang kita lihat banyak siswa yang masih mengalami hambatan dalam menyusun teks deskripsi yang memiliki kualitas tata bahasa yang baik yang seringkali dipicu oleh penggunaan media pembelajaran yang kurang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Maka untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan integrasi media pembelajaran yang inovatif dan juga interaktif. Salah satunya melalui pemanfaatan platform Edpuzzle ini. Edpuzzle juga menawarkan pendekatan pembelajaran yang berbasis video interaktif yang menempatkan siswa sebagai subjek aktif, membantu memahami struktur teks deskripsi, serta meningkatkan akurasi kebahasaan mereka melalui pengalaman belajar yang multisensori dan menyenangkan. Penerapan Edpuzzle juga diharapkan mampu memberikan pengaruh signifikan terhadap motivasi dan kemampuan tata bahasa siswa, terutama dalam meminimalisir kesalahan penggunaan kata sifat dan juga konjungsi. Diawali dengan identifikasi masalah, berupa rendahnya penguasaan tata bahasa pada materi teks deskripsi siswa di SMPN 2 Solokan Jeruk. Dilanjutkan dengan implementasi media Edpuzzle dan diakhiri dengan analisis untuk mengukur pengaruhnya terhadap peningkatan kualitas tata bahasa Indonesia. Tujuannya untuk menguji efektivitas Edpuzzle sebagai instrumen penguatan literasi tata bahasa Indonesia di tingkat sekolah menengah pertama. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, saya akan menjelaskan desain penelitian, di mana desain penelitian ini adalah rencana atau cara yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian, di mana peneliti menggunakan metode yang disebut non-equivalent control group design. Ini berarti peneliti akan membagi siswa menjadi dua kelompok. Yang pertama, kelompok akan menggunakan metode tertentu, yang dimana dalam hal ini tuh menggunakan Edpuzzle, dan kelompok lainnya tidak menggunakan aplikasi Edpuzzle. Dengan cara ini, peneliti bisa melihat apakah metode yang digunakan memiliki pengaruh terhadap pembelajaran siswa. Lanjut kepada proses penelitian, di mana proses penelitian
menggunakan pengukuran awal yaitu pretest. Sebelum siswa belajar menggunakan Edpuzzle, mereka akan mengerjakan tes untuk melihat seberapa baik kemampuan tata bahasa mereka. Jadi ini tuh seperti mengukur kemampuan siswa sebelum mereka belajar sesuatu yang baru. Yang kedua, pembelajaran dengan Edpuzzle atau setelah pretest, di mana siswa ini akan belajar menggunakan Edpuzzle. Edpuzzle adalah platform yang memungkinkan siswa belajar melalui video interaktif. Siswa harus menjawab kuis tentang tata bahasa yang muncul di antara video. Maka ini pun akan membantu mereka memahami tata bahasa sambil menonton. Yang terakhir ada pengukuran akhir atau post-test. Setelah siswa belajar dengan Edpuzzle, mereka akan mengerjakan tes lagi untuk melihat apakah ada peningkatan dalam pemahaman tata bahasa mereka. Ini juga nantinya akan membantu peneliti untuk mengetahui apakah Edpuzzle ini efektif dalam membantu siswa dalam proses pembelajarannya atau tidak. Terus untuk instrumen penelitiannya, alat yang digunakan untuk mengukur sesuatu itu, instrumen utamanya dalam penelitian ini adalah tes yang berfokus pada aspek kebahasaan seperti penggunaan kata sifat, konjungsi atau kata penghubung, kalimat perincian, dan selain itu ada juga panduan untuk menganalisis kesalahan kebahasaan siswa, di mana tujuannya ini untuk mengetahui kesalahan dalam penggunaan ejaan bahasa Indonesia dan struktur kalimat deskriptif. Untuk analisis datanya, setelah mengumpulkan data dari pretest dan posttest yang telah dilakukan, maka peneliti akan menganalisis hasilnya dengan dua cara. Yang pertama, menggunakan analisis kuantitatif, di mana melibatkan penggunaan statistik untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan antara hasil tes sebelum dan sesudah menggunakan Edpuzzle. Yang kedua, menganalisis melalui kualitatif atau deskriptif, di mana bertujuan untuk memahami jenis kesalahan yang sering dilakukan siswa. Dengan mengetahui kesalahan ini, maka peneliti nantinya itu akan bisa memberikan gambaran lebih dalam mengenai kesulitan yang dihadapi siswa dalam belajar bahasa. Di mana tujuannya ini untuk menggunakan metode ini, peneliti berharap bisa menunjukkan bahwa penggunaan Edpuzzle ini memberikan dampak yang sangat positif dalam meningkatkan pemahaman tata bahasa siswa di SMPN 2 Solokan Jeruk saat mereka menyusun teks deskripsi. Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa efektif Edpuzzle dalam membantu siswa belajar tata bahasa dengan membandingkan hasil sebelum dan sesudah penggunaan Edpuzzle. Peneliti dapat menilai keberhasilan metode ini dalam meningkatkan pemahaman siswa. Penelitian terdahulu, di mana penelitian mengenai penggunaan media video interaktif telah dilakukan oleh Saparudin Putra, Yeni Puspita, dan juga Ervan Ramadhani tahun 2023 dalam jurnal yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Edpuzzle terhadap hasil belajar siswa pada mata pembelajaran bahasa Indonesia, di mana penelitian yang dilakukan dalam artikel tersebut untuk mengetahui efektivitas platform Edpuzzle dalam meningkatkan capaian kognitif siswa pada materi kebahasaan, atau pengaruh penggunaan media Edpuzzle terhadap pembelajaran siswa tahun 2025. Di mana metode penelitian yang digunakannya itu adalah kuantitatif dengan desain eksperimen atau non-equivalent control group design. Sampel terdiri atas kelas kontrol yang menggunakan media konvensional dan juga kelas eksperimen yang menggunakan Edpuzzle. Instrumen penelitian mencakup
tes hasil belajar berupa pretest dan juga post-test untuk mengukur pemahaman siswa, di mana hasil penelitian dalam artikel tersebut itu menunjukkan efektivitas media, yaitu penerapan Edpuzzle memberikan dampak yang positif yang signifikan terhadap hasil belajar dibandingkan metode konvensional. Dengan aksesibilitas, penggunaan media berbasis video interaktif memudahkan siswa memahami materi yang bersifat teoritis menjadi konkret. Dengan hasil yang signifikan, penelitian ini juga menyimpulkan bahwa Edpuzzle itu merupakan instrumen yang efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia. Lanjut kepada artikel kedua yang saya bandingkan, yaitu dari artikel yang dibuat oleh Sudarsono tahun 2021 yang membahas mengenai pengaruh penerapan model pembelajaran flipped classroom berbantuan Edpuzzle terhadap motivasi dan hasil belajar. Meskipun dilakukan pada mata pelajaran yang berbeda, tapi penelitian ini tuh mengevaluasi pengaruh fitur-fitur interaktif Edpuzzle terhadap keterlibatan siswa di dalam kelas. Menurut Pratama et al. 2024, berikut adalah poin dari penelitian tersebut. Yang pertama itu uji hipotesis. Penelitian menggunakan uji T untuk membandingkan hasil belajar antara kelompok eksperimen dan kontrol, di mana hasilnya menunjukkan terdapat perbedaan rata-rata signifikan setelah diberikan perlakuan atau treatment menggunakan Edpuzzle. Lanjut kepada fitur interaktifnya, di mana keunggulan Edpuzzle ini terletak pada kemampuannya menyisipkan pertanyaan di sela-sela video yang memaksa siswa itu untuk berpikir kritis dan fokus kepada materi yang sedang ditonton. Penelitian itu juga menyimpulkan bahwa pemanfaatan Edpuzzle itu secara efektif dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa melalui pengalaman belajar yang lebih dinamis dan tidak membosankan. Maka kedua penelitian dari artikel yang sudah saya sampaikan menjadi acuan penting bagi penulis dalam menyusun proposal berjudul Pengaruh Pemanfaatan Edpuzzle sebagai media interaktif dalam pembelajaran tata bahasa Indonesia pada materi teks deskripsi siswa SMPN 2 Solokan Jeruk. Penulis bermaksud mengadaptasi penggunaan kuis interaktif di dalam Edpuzzle untuk mengasah kemampuan siswa dalam mengidentifikasi kaidah kebahasaan seperti penggunaan kata sifat dan kalimat perincian guna meningkatkan kualitas penyusunan teks deskripsi siswa secara signifikan. Lanjutkan kepada sesi diskusi. Kesimpulannya adalah penelitian ini memfokuskan kajian pada pemanfaatan platform Edpuzzle sebagai media interaktif atau media pembelajaran interaktif untuk mengatasi hambatan siswa dalam menyusun teks deskripsi yang memiliki kualitas tata bahasa yang baik. Melalui desain non-equivalent, control group design, penelitian ini juga bertujuan untuk menguji efektivitas video interaktif dalam meningkatkan akurasi kebahasaan dan juga mengukur sejauh mana pengaruh signifikan pemanfaatan Edpuzzle terhadap capaian kompetensi siswa di SMPN 2 Solokan Jeruk. Penerapan media yang dilakukan diharapkan mampu mentransformasi aturan kebahasaan yang semula dianggap kaku menjadi lebih konkret dan juga lebih menyenangkan, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperluas wawasan terhadap inovasi pembelajaran berbasis teknologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.